Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-6, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Hari Senin, 2 Agustus. Memilih arah baru. Yusuf membawa rasa sakit, hubungan yang rumit, dan kecemasan bersamanya saat dia melakukan perjalanan ke Mesir, di mana dia akan dijual sebagai budak. Ini bukan perjalanan yang menyenangkan saat dia berusaha menahan air mata. Sementara itu, Yusuf bersama-sama dengan orang-orang yang telah membelinya sedang berada dalam perjalanan ke Mesir. Apabila kafilah itu berjalan ke arah selatan menuju ke perbatasan Kanaan, anak muda itu dapat melihat di kejauhan bukit-bukit yang di dekatnya terdapat kemah ayahnya. Dengan rasa pedih dia menangis memikirkan ayahnya yang penuh kasih itu sedang berada dalam kesunyian dan penderitaan. Sekali lagi peristiwa di Dotan terlintas dalam pikirannya. Dia melihat saudara-saudaranya yang marah dan merasakan pandangan mata yang kejam yang diarahkan kepadanya. Kata-kata hinaan yang menusuk sebagai jawaban terhadap bujukannya mengiang kembali di telinganya. Dengan hati yang gentar, dia memandang ke hari-hari yang ada di depannya. Betapa besar perubahan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Dari seorang anak yang dikasihi menjadi seorang budak, hina dan tidak berdaya. Terpencil dan tanpa sahabat, apakah yang akan menjadi nasibnya di negeri asing yang sedang ditujunya itu? Untuk satu waktu tertentu, Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah yang disembah ayahnya. Pada masa kanak-kanaknya, dia telah diajarkan untuk mengasihi dan takut kepadanya. Sering pada waktu di kemah ayahnya, dia mendengarkan cerita tentang khayal yang dilihat oleh Yakub pada waktu melarikan diri dari rumahnya sebagai seorang buangan. Sekarang segala pelajaran-pelajaran yang indah ini dengan jelas memenuhi pikirannya. Yusuf merasa bahwa Allah leluhurnya itu akan menjadi ayahnya. Pada saat itu di sana dia telah menyerahkan dirinya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia berdoa agar penjaga Israel itu akan menyertai dia di tempat pembuangannya itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 247. Beberapa budaya menekankan peran komunitas atas individu, sementara budaya-budaya lain cenderung menekankan peran individu terhadap komunitas. Sementara kita menemukan keseimbangan antara keduanya dalam Alkitab, jelas ada panggilan untuk komitmen pribadi maupun bersama-sama kepada Tuhan. Yusuf mulai menemukan istirahat dalam hubungannya dengan membuat keputusan pribadi untuk mengikut Tuhan. Untuk mendapatkan istirahat, kita masing-masing harus membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan. Bahkan jika nenek moyang kita adalah raksasa spiritual, iman dan spiritualitas ini tidak ditransmisikan secara genetik. Ingat, Tuhan hanya memiliki anak, bukan cucu. Pelajaran yang kita bisa dapatkan pada saat ini, Yusuf juga adalah sama seperti dengan kita. Ia memiliki keluarga yang tidak sempurna dengan berbagai macam konflik yang ada. Ia dibuang, dia mengalami rasa sakit yang mendalam secara mental, secara pribadinya oleh karena hubungan yang rumit dengan saudara-saudaranya, dan kecemasan ada di dalam dirinya ketika dia melakukan perjalanan ke Mesir, ketika dia dijual sebagai budak. Sebagai manusia, dia merasakan kegelisahan, kekhawatiran maupun ketakutan. Tetapi gantinya hal-hal ini menguasai akan dirinya. Dia mengambil keputusan untuk tetap tertuju kepada Allah yang disembah oleh ayahnya. Di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, pastinya kita menghadapi tantangan-tantangan. Apa yang harus kita lakukan? Mari jadi sama seperti dengan Yusuf. Gantinya ketakutan-ketakutan yang menguasai akan kehidupannya, Yusuf tetap setia dan matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.